Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakti Irham Firmansyah mau menjelaskan tentang laporan tugas perancangan bab 2 tentang rem. Langsung ke bab 2 karena bab 1 dijelaskan oleh kelompok saya bernama Muhammad Ahmad Dhani Maulana. Di sini terdapat bab 2 tentang rem. Pendahuluannya, rem adalah alat untuk digunakan menahan gesekan artifisial pada anggota mesin yang bergerak untuk memperlambat atau menghentikan gerakan mesin. Dalam proses ini, melakukan fungsi ini, rem menyerap baik energi kinetik dari anggota yang bergerak atau energi potensial yang diberikan oleh benda-benda yang diturunkan oleh rekan, elevator, dan lain-lain. Energi yang diserap oleh rem dihamburkan dalam bentuk panas. Panas ini dihamburkan di udara sekitar atau air yang diedarkan melalui lorong-lorong di drum rem, di tabung rem, sehingga tidak terjadi pemanasan berlebihan pada kampas rem. Desain atau kapasitas rem tergantung pada faktor-faktor berikut: tekanan unit antara permukaan pengereman, koefisien gesekan antara permukaan pengereman, yang ketiga kecepatan perangkat tabung rem, keempat area proyeksi dari permukaan gesekan, kelima kemampuan rem untuk menghilangkan panas yang setara dengan energi yang diserap. Di 25.2 energi diserap oleh rem. Energi yang diserap oleh rem tergantung pada jenis gerakan tubuh yang bergerak. Gerakan tubuh dapat berupa terjemahan murni atau rotasi murni atau kombinasi antara terjemahan dan rotasi. Energi yang sesuai dengan gerakan ini adalah energi kinetik. Ketika gerak tubuh adalah terjemah murni, pertimbangkan benda bermassa M yang bergerak kecepatan V1 M per S. Biarkan kecepatan dikurangi menjadi V2 M per S dengan menerapkan rem. Oleh karena itu, perubahan energi kinetik dari tubuh yang menerjemahkan atau energi kinetik dari terjemahan, yaitu rumusnya E1 sama dengan 1,5 M V1 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2. Energi ini harus diserap oleh rem. Jika benda yang bergerak berhenti setelah mengerem, maka V2 sama dengan 0, atau E1 sama dengan setengah M V1 per 2 V1 pangkat 2. Langsung ke lembar selanjutnya, terdapat ketika gerak tubuh adalah kombinasi dari terjemahan dan rotasi, pertimbangan benda yang memiliki gerakan linier dan sudut mis di lokomotif, roda bergerak, dan roda mobil yang bergerak. Dalam kasus seperti itu, total energi kinetik tubuh sama dengan jumlah energi kinetik dari translasi dan rotasi. Total energi kinetik yang akan diserap oleh rem yaitu rumusnya E sama dengan E1 tambah E2. Kita tahu bahwa pekerjaan dilakukan oleh pengereman atau gaya gesek dalam waktu detik, di mana ada satuan yaitu T sama dengan waktu aplikasi rem. Dengan demikian, total energi yang akan diserap oleh rem E sama dengan E1 tambah E2 tambah E3. F1 sama dengan gaya pengereman tangensial atau gaya gesek yang bekerja secara tangensial pada permukaan kontak drum rem. D diameter drum rem. N1 kecepatan drum rem sebelum rem diterapkan. N2 kecepatan drum rem setelah rem diterapkan. Dan N kecepatan rata-rata drum rem sama dengan N1 ditambah N2 per 2.
Panas yang akan hilang saat pengereman. Energi yang diserap oleh rem dan diubah menjadi panas harus dibuang ke udara di sekitarnya untuk menghindari kenaikan suhu yang berlebihan dari lapisan rem. Kenaikan suhu tergantung pada massa drum rem, waktu pengereman, dan kapasitas pembuangan panas rem. Suhu tertinggi yang diizinkan yang direkomendasikan untuk berbagai bahan kampas rem diberikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kulit atau serat dan permukaan kayu sama dengan 65 sampai 70 derajat Celcius. Yang kedua, untuk permukaan asbes dan logam yang sedikit dilumasi sama dengan 90 sampai 105 derajat Celcius. Yang ketiga, untuk rem mobil dengan pelapis balok asbes sama dengan 180 sampai 225 derajat Celcius. Karena energi yang diserap atau panas dihasilkan dan tingkat keausan pada kampas rem pada A, kecepatan tertentu tergantung pada tekanan normal antara permukaan pengereman. Oleh karena itu, merupakan faktor penting dalam desain. Tekanan normal yang diizinkan antara permukaan pengereman tergantung pada bahan kampas rem, koefisien gesekan, dan laju maksimum di mana energi diserap. Energi yang diserap atau panas yang dihasilkan diberikan oleh E sama dengan Hg per mu R NV sama dengan mu P dikali A dikali V. Panas yang hilang atau HD dapat diperkirakan oleh HD sama dengan C kurung tutup T1 dikurangi T2 kurung tutup AR. Dan langsung ke lembar selanjutnya. Pada rem sangat sulit untuk secara akurat menghitung kenaikan suhu dalam analisis desain awal produk. Pengalaman juga menunjukkan bahwa jika produk P dikali V tinggi, tingkat keausan kampas rem akan tinggi dan massa rem akan rendah. Dan di sini terdapat tabel menunjukkan nilai yang direkomendasikan dari PV seperti yang disarankan oleh sebagai desainer untuk sebagai jenis layanan. Langsung ke lembar selanjutnya, ada bahan untuk kampas rem. Bahan yang digunakan untuk kampas rem harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki koefisien gesekan yang tinggi dengan fading minimum. Dengan kata lain, koefisien gesekan harus tetap konstan di seluruh permukaan dengan perubahan suhu. Yang kedua, seharusnya memiliki tingkat keausan rendah. Yang ketiga, ini harus memiliki ketahanan panas yang tinggi. Keempat, harus memiliki kapasitas disipasi panas yang tinggi. Yang kelima, harus memiliki koefisien ekspansi thermal yang rendah. Keenam, itu harus memiliki kekuatan mekanik yang memadai. Yang ketujuh, seharusnya tidak dipengaruhi oleh kelembaban dan minyak. Di sini di lembar selanjutnya terdapat jenis-jenis rem. Rem sesuai dengan cara yang digunakan untuk mengubah energi oleh elemen pengereman diklarifikasikan sebagai rem hidrolik, MIS, pompa atau rem hidrodinamik dan pengaduk fluida, rem listrik MIS, generator dan rem arus eddy, dan rem mekanis. Di lembar selanjutnya 25.6 ada blok tunggal atau rem sepatu. Satu blok atau rem sepatu ditunjukkan pada gambar 25.1. Ini terdiri dari blok atau sepatu yang ditekan ke tepi drum rem roda bergulir. Blok ini terdapat dari bahan yang lebih lembut.
dan tertera pada gambar. Langsung ke gambar selanjutnya karena videonya juga terbatas waktu. RAM yang mengunci sendiri hanya digunakan dalam aplikasi backstop. RAM harus memberi energi sendiri dan bukan mengunci sendiri. Yang ketiga, untuk menghindari penguncian sendiri dan untuk mencegah RAM dari meraih X disimpan lebih besar dari mu A. Jika AB adalah area bantalan yang diproyeksikan dari blok atau sepatu, maka tekanan bantalan pada sepatu. Dan 25.7 blok berputar atau rem sepatu. Di sini juga terdapat rumus-rumus untuk menghitung untuk mengambil momen tentang titik A pada rem, untuk menghitung torsi pengereman juga tertera di data ini. Ada untuk menghitung lebar sepatu rem atau kampas, dan menghitung panas yang dihasilkan saat menghentikan lift. Ada juga kekuatan pegas yang diperlukan untuk mengatur rem. Lebar sepatu rem juga ada. Kekuatan pegas yang diperlukan untuk mengatur rem. Dimensi pegas koil. Lebar sepatu rem. Kekuatan yang dibutuhkan untuk diberikan oleh dorongan untuk melepaskan rem. Dan juga terdapat gambar-gambar contoh-contoh rem atau jenis-jenis rem. Dan kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Dan di terakhir ini juga ada pertanyaan dan juga ada jawabannya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.